Kembali bersama saya Suci Nisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Saudara BK Komisaris Utama PT PAL ditahan tim penyidik pidana khusus Kejati Jambi terkait kasus dugaan korupsi fasilitas kredit investasi dan modal kerja dari Bank BNI tahun 2018 hingga 2019. Diduga merugikan keuangan negara hingga 105 miliar rupiah. Tim penyidik pidana khusus Kejati Jambi menetapkan BK, Komisaris Utama PT PAL sebagai tersangka kasus korupsi fasilitas kredit investasi dan modal kerja dari Bank BNI tahun 2018 sampai 2019. Penetapan tersangka ini berdasarkan temuan alat bukti yang cukup oleh penyidik Kejati. Pelaku diduga terlibat langsung dalam proses pengajuan kredit yang dimanipulasi dan digunakan tidak sesuai peruntukannya. Tersangka BK yang juga Komisaris Utama PT PAL diduga mengetahui dan mengatur dokumen pengajuan kredit yang sebagian besar dipalsukan dan dipakai untuk kepentingan di luar bisnis. BK ditahan selama 20 hari ke depan mulai 22 Juli hingga 10 Agustus 2025 mendatang di Lapas Kelas 2A Jambi. Tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Sebelumnya penyidik juga telah menahan 3 tersangka lain, masing-masing berinisial WE, VG, dan RG. Mereka diduga berperan dalam memanipulasi dokumen dan data pengajuan kredit di Bank BNI. Modus yang digunakan yaitu mengajukan kredit dengan dokumen fiktif, lalu dana yang dicairkan digunakan untuk keperluan di luar skema investasi. Tinggi Jambi, tim penyidik Pitsus Kejati Jambi telah melakukan penahanan terhadap tersangka BK, Komisaris Utama PT PAL dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit investasi dan kredit modal kerja oleh PT BNI kepada PT Prosipek Agrolestari atau PT PAL tahun 2018-2019. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyidik telah ditemukan alat bukti yang cukup sah menurut pasal 184 KUHP, maka penyidik dalam perkara ini berdasarkan surat perintah Kejati nomor 574-L-5-FD2-7/2025 tanggal 27 Juli 2025 telah menetapkan tersangka dengan inisial BK, Komisaris Utama PT PAL. Adapun peran tersangka BK sebagai pemegang saham yang mengetahui dan terlibat proses fasilitas kredit hingga merugikan keuangan negara dalam proses pembobolan kredit di Bank BNI. Kejati Jambi menegaskan penanganan kasus ini dilakukan secara profesional dan transparan, serta terus melakukan pendalaman untuk menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus pembobolan kredit ini. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. 9 orang remaja ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyerangan brutal terhadap seorang juru parkir di Rumah Sakit DKT Bengkulu. Aksi tersebut diduga kuat berkaitan dengan perselisihan antar geng motor di kota Bengkulu. Usai dilakukan pemeriksaan 13 orang pelaku penyerangan terhadap juru parkir Rumah Sakit DKT di Bengkulu, polisi menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari 4 orang dewasa dan 5 anak di bawah umur. Sejumlah barang bukti seperti senjata tajam dan barang bukti lainnya juga diamankan oleh penyidik. Kelompok remaja yang berkumpul membuat geng motor merencanakan serangan terhadap kelompok lain di lokasi yang tak jauh dari rumah sakit. Dalam perjalanan, pelaku melihat seorang juru parkir. Mereka menduga bagian dari kelompok lawan dan menyerangnya hingga ke area parkir rumah sakit. Pasca kejadian, pelaku yang menggunakan topeng dan sebo ini langsung kabur meninggalkan lokasi hingga akhirnya diamankan. Dia membentuk satu aliansi lah, beberapa grup, geng itu akan melakukan penyerangan terhadap kelompok yang ada di Timur Indah. Nah, sambil mereka jalan, kan mereka jalan ini pakai motor, ada yang bonceng 2, ada yang bonceng 3. Kemudian mereka ini jalan, pas kebetulan di depan rumah sakit DKT, dan mereka juga mencurigai salah satu tukang parkir di sana itu kelompok yang akan diserang.
Polisi menerapkan undang-undang darurat tentang kepemilikan senjata tajam, serta pasal tentang pengeroyokan yang mengakibatkan korban luka berat. Para pelaku kini terancam pidana hingga 9 tahun penjara. Bayazil Ar-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Saudara, sejumlah pengendara panik dan putar arah saat melihat polisi menggelar razia patuh nalah di Jalan Beringin Raya, Kota Bengkulu. Dari giat ini, polisi mendapati beberapa pelanggaran lalu lintas, di antaranya tak dilengkapi surat kendaraan hingga knalpot brong. Sejumlah pengendara panik dan langsung putar arah saat mengetahui adanya razia patuh nalah yang digelar oleh Satlantas Polresta Bengkulu di Jalan Beringin Raya. Razia yang digelar di Jalan Raya tepat di depan RSTG Kota Bengkulu ini merupakan giat lanjutan dari Operasi Patuh Nalah 2025. Sejumlah kendaraan terjaring dari razia ini, diantaranya pengendara tak dilengkapi surat hingga ditemukan kendaraan menggunakan knalpot brong. 21 kendaraan terkena sanksi tilang dalam kegiatan operasi kali ini. Untuk hasil yang kami dapatkan, yaitu kami mendapatkan 15 barang bukti STNK, 3 SIM, dan 3 kendaraan bermotor roda 2. Dari 3 kendaraan itu, 1 kendaraan menggunakan knalpot brong dan 2 kendaraan tanpa spion dan tanpa surat-surat. Target kami dalam melaksanakan operasi ini adalah agar seluruh pengendara roda 2 maupun roda 4 di wilayah hukum Polresta Bengkulu dapat menertibi peraturan lalu lintas. Giat akan terus dilakukan guna menyadarkan pengendara untuk tertib berlalu lintas. Bayazil Ar-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Warga Kelurahan Sumur Meleleh, Kota Bengkulu menyegel kantor kelurahan sebagai bentuk protes karena sering tidak dilibatkan dalam urusan pemerintahan setempat. Namun penyegelan tidak berlangsung lama usai pihak kelurahan dan warga melakukan mediasi. Warga Kelurahan Sumur Meleleh yang didominasi tokoh masyarakat setempat melakukan penyegelan terhadap kantor kelurahan pada Senin malam. Penyegelan dilakukan sebagai bentuk kekecewaan warga dengan sikap kepala kelurahan yang dinilai sering tak melibatkan tokoh masyarakat dalam urusan pemerintahan setempat. Namun penyegelan tidak berlangsung lama. Usai pemerintah Kota Bengkulu mempertemukan kedua belah pihak dan mendamaikan situasi, hingga akhirnya aktivitas di kantor kelurahan kembali seperti biasa. Menurut Kepala Kelurahan Sumur Meleleh, peristiwa itu terjadi karena adanya kesalahpahaman dan sudah diselesaikan. Salahnya itu tadi mungkin karena mereka merasa kurang dilibatkan di dalam kegiatan. Tapi itu semua juga udah selesai, udah tuntas gitu aja. RT RW yang terkait sudah dipanggil? Sudah mediasi semua, dan kita juga sudah bersilaturahmi lagi dan alhamdulillah sudah selesai. Kedepan seperti apa komitmen? Kedepannya mungkin kita akan lebih baik lagi karena semuanya adalah pembelajaran ya. Sementara itu, Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menyayangkan adanya penyegelan fasilitas pemerintah yang dilakukan oleh warga. Dedi akan menegur langsung warga dan kepala kelurahan untuk dapat mengevaluasi diri mereka. Saya minta keduanya menahan diri. Warga nggak boleh menyegel, itu punya pemerintah. Lurahnya juga harus introspeksi diri. Kenapa sampai ada gejolak seperti itu? Dua-duanya itu ada kelemahan. Maka saya tadi udah utus Pak Asisten, alhamdulillah sudah ada titik temu. Itu cuma miskomunikasi, tapi dua-duanya akan kami tegur. Kejadian ini diharapkan tak lagi terulang sehingga komunikasi antara warga dan pemerintah setempat dapat berjalan dengan baik. Bayazil Ar-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Saudara Edi Gunawan, warga Kota Jambi, melaporkan Henry Gunawan ke Polda Jambi terkait laporan palsu yang menyebabkan dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, Edi Gunawan juga melaporkan oknum penyidik Polresta Jambi ke Propam Polda Jambi terkait proses penangkapan dirinya. Edi Gunawan, warga Kota Jambi, melaporkan Henry Gunawan ke Polda Jambi terkait laporan palsu yang menyebabkan dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, Edi Gunawan juga melaporkan oknum penyidik Polresta Jambi ke Propam Polda Jambi terkait proses penangkapan dirinya. Edi Gunawan melaporkan Henry Gunawan ke Polda Jambi terkait laporan palsu Henry Gunawan yang melaporkan Edi Gunawan mencuri komputer alat berat. Namun hasil putusan Pengadilan Negeri Jambi, Edi Gunawan bebas murni, tidak terbukti melakukan pencurian. Pasca putusan bebas dari Pengadilan Negeri Jambi, Edi Gunawan langsung melaporkan Henry Gunawan dan teman-temannya ke Polda Jambi. Selain itu juga melaporkan keterangan palsu. 28 Mei 2025 yang saya dilaporkan
mencuri komputer alat berat. Tapi hasil putusan saya kan bebas murni. Ya sampai hari ini sesuai ketetapan surat dari pengadilan tanggal 12 Juni 2025 saya ingkrah. Arti kata yang dilaporin saya itu kan nggak terbukti dari hasil proses penyidikan ke Polresta sampai tahap P21 sampai saya terdakwa. Nah, makanya saya bebas murni, saya melaporkan pelapor yaitu saudara Hendry Gunawan dan kawan-kawan. Selain melaporkan Hendry Gunawan terkait laporan palsu, Edi Gunawan juga melaporkan 9 orang penyidik Polresta Jambi ke Propam Polda terkait penangkapan dirinya. Selain melaporkan Hendry Gunawan terkait laporan palsu, Edi Gunawan juga melaporkan 9 orang oknum penyidik Polresta Jambi ke Propam Polda Jambi terkait penangkapan dirinya. Akibat laporan palsu Hendry Gunawan, korban mengalami kerugian nama baiknya, serta waktunya habis menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jambi. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Saudara, Kompas Jambi akan selanjutnya selanjutnya berikut dengan sejumlah berita menarik, antara lain menikmati keindahan pantai Sungai Batanghari menjelang sore. Nantikan sesaat lagi.